Man aroda barang siapa yang ingin Antasih halahu taqwa. sah baginya takwa, maka hendaklah dia meninggalkan dosa. Paliat turki dzunuba kullaha. Seluruhnya. Semuanya. Iya, Tidak total. ada. Itu takwa ya. Ya. Oke. Jadi apa saja yang menjauhkan kita dari Allah? Kalau Ini- kita ini- ingin ini- masuk ini- dalam ini- golongan orang bertakwa, Ini segera mendekatkan saya kepada Allah karena saya baca kitab, saya minum. Berarti ini takwa ya. Kira-kira begitu. itu minumnya untuk apa? Karena apa? Al-ilmu laduni. Adalah ilmu laduni. Apa itu laduni itu? Ilmu laduni itu adalah ilmu yang diperoleh tanpa melalui saha belajar. Ada ya ilmu begitu. Ada, itulah yang disebut sebagai Dia langsung nancap di otak begitu. ya. Tapi itu dikenal dalam ihwal tasawuf ya. Bahkan dikenal banyak di kalangan pesantren. Ilmu laduni dikejar ini sama anak santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kitab yang ada di tangan saya ini adalah kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, atau yang biasa dikenal di kalangan pesantren Kitab Al-Atqiya, maharkarya dari Al-Allamah Sayyid Abu Bakar Muhammad Syata' Ad-Dimyati. Sebetulnya kitab ini adalah matannya Hidayatul Adqiya ila Tariqil Awliya. Ini sebetulnya adalah gubahan nazam. Tercatat ada 188 kalau tidak salah. Ya, betul. 188 nazam yang terkumpul dalam kitab ini, kemudian disyarah oleh Muhammad Syata' Ad-Dimyati. Kitab ini sebetulnya sebuah pengukuhan terhadap ulama kita Muhammad Syata' Ad-Dimyati, karena mahakarya lain yang beliau buat itu adalah I'anatul Talibin yang kaitannya dengan fikih. Tapi kitab ini secara spesifik ini mengajak kita untuk menyelami ya, sebagai salah satu media suluk untuk perbaikan akhlak, kalau kita tidak ingin menyebutnya sebagai kitab tasawuf. Pada nazam yang pertama itu jelas sekali beliau meneguhkan sebuah kalimat, alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamda yuwafi birrahu al mutakamila. Kemudian pada bait kedua, summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma' sahbin wa tubba'i wila. Ini adalah bentuk peneguhan kecintaan beliau terhadap Allah dan Rasulnya. Kita tidak akan bahas itu, tapi kita akan masuk fase pertama pada bait kedua ya. Saya hanya akan membaca ini, lalu kemudian yang menerjemahkan adalah gadis yang berada di samping saya ini. Bait kedua itu, taqwal ilahi midaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Silakan diterjemahkan, coba kita sama-sama ngaji nih ya. Jadi takwal ilahi, takwa kepada Allah, madaru kulli sa'adah, adalah poros segala kebahagiaan. Dan tiba'u ahwa, mengikuti hawa nafsu, ra'su syarri habaila, adalah ini nazamnya ya. Ra'su itu kan arti lafdianya kepala. Jadi kita artikan di sini pokok ya. Pokok keburukan. Puncak keburukan. Habaila
belenggu, sebagai belenggu atau pengikat. Jadi mengikuti hawa nafsu itu adalah belenggu setan ya, untuk menarik seseorang kepada keburukan. Seperti itu. Jadi inti nazam ini adalah penjelasan tentang takwa ya. Takwa. Syuru'u fima huwal maqsudu min hadzal nazmi. Jadi Gimana? paparan di dalam apa-apa yang dimaksud dari nazam ini, wa huwa bayanu ma yahtaju ilaihi saliku tariqil akhirah jadi mubtadi'an bil aslil jami'i li khaira ad-dunya wal akhirah. Li khaira ad-dunya wal akhirah. bayanu ma yuhtaju ilaihi. Jadi dalam nazam ini akan memaparkan ya sesuatu yang dibutuhkan kepadanya oleh orang yang melewati jalan akhirat. Saliku tariqil akhirah. Yang melewati jalan akhirat sebagai awal mubtadi'an bil aslil jami'i terhadap asal himpunan li khairid dunya wal akhirah. Bagi dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ini adalah paparan yang nantinya akan memberi gambaran awal ya bagi orang yang menginginkan kebahagiaan dunia, ingin menempuh jalan akhirat untuk mendapatkan dua kebahagiaan. Ya, dua kebahagiaan yang dimaksud ini, dua kebaikan yang dimaksud ini adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa huwa at-taqwa wa hiya ibaratu an imtithali awamirillah. Nah, sekarang masuk kepada definisi apa sebenarnya itu takwa. Jadi takwa itu adalah sebuah ibarat. Wa huwa ibaratun an imtithali awamirillah. Jadi sebuah ibarat dari kepatuhan. Kepatuhan atau pelaksanaan kepatuhan terhadap semua perintah Allah. Wajtinabi nawahihi. Ya, dan menghindari larangannya. Zahiran wa batin. Ya, zahir dan batin. Ya. Ma istishhari ta'zimi lillahi. Bersama istishari ta'zimi lillah. Ya, merasa ta'zim kepada Allah. Jadi definisi dari takwa itu sendiri pertama ya, ini definisi awal, kan nantinya di belakang ini akan banyak definisi dari berbagai pendapat. Definisi awal di sini dijelaskan bahwa takwa itu adalah patuh ya, kepatuhan, patuh terhadap segala perintah Allah dan menghindari segala larangan Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Memang ada ada orang takwa hanya zahirnya. Iya, jadi di sini sebuah gambaran bahwa takwa itu memang harus total. Kita memang harus total zahir dan batin, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang melaksanakan perintah Allah secara zahir, tapi batinnya itu sebenarnya punya niat yang lain. Atau sebaliknya? Batinnya? Ada yang begitu ya? Dia menyembunyikan batiniahnya. Jadi misalnya nih, kan banyak kasus ada yang mungkin dia menyembunyikan takwanya itu dengan berpura-pura jadi gila supaya tidak dikenal oleh orang. Ya Allah. Oke. Jadi kemudian di sini ada penegasan ya. Mengikuti ma istishari ta'zimi lillah, kepatuhan seorang hamba kepada Allah, kemudian menghindari segala larangannya itu dengan sebuah pengagungan, pengakuan, mengakui atau merasa keagungan Allah. Bahwa kita ini kecil. Jadi dia melakukan perintah memang betul karena Allah, itu kesimpulannya, itu intinya. Wal haibati. Nah, dan wal khasyati war rahbati. Oke, di sini ada 3 kata, wal haibati, wal khasyati, war rahbati. Jadi kata al haibati dengan khasyah dengan rahbah ini maknanya sama. Maknanya takut. Jadi melakukan perintah itu karena takut kepada Allah.
Itu makna lugawinya al-haibah al-khosyah dengan rohbah. Tapi kalau mau dikaji lebih dalam lagi, ada perbedaan dari ketiga kata ini. Tuh, Nah, ini kan bentuk makna takwa secara umum ya. Tapi kita lanjut ini. Wa qala ba'duhum. Nah, dan telah berkata sebagian dari mereka. Siapa yang dimaksud itu? Jadi ada sebagian di antara ulama-ulama tasawuf Oke. ini mendefinisikan Takwa itu. takwa dengan definisi yang berbeda. At-taqwa ayyattaqiyal 'abdu ma siwahu ta'ala. Nah, jadi ada yang mendefinisikan takwa itu dengan definisi menjauhnya seorang hamba kepada apa-apa selain Allah. Kata menjauhnya. Iya, takut. Jadi seorang hamba itu menjauh dari segala hal yang Selain Allah. iya, selain Allah. Jadi dia hanya mendekat kepada Allah gitu. Jadi ketika kita ingin mencapai derajat takwa, maka jangan jauh-jauh dari Allah, seperti itu. Kepadanya kita mendekat, kita kira-kira hanya begitu. kepada Allah kita mendekat. Jadi segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah itu juga dijauhkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Saya bagaimana? Iya, misalkan ada hal kayak HP lah misalkan. Jika HP itu membuat kita jauh dari Allah, maka itu harus kita tinggalkan. Oh, jangan. Seperti itu. Iya. Kalau tidak mau meninggalkan, salah satu caranya ya rubah fungsi HP. Okay. Jadikan HP mendekatkan kita kepada Allah. Oke, salah satu contoh ya. Oke. Nah, itu pengertian yang salah satu pengertian dari banyak ulama ini ya. Qala ba'duhum. Wa qala ba'duhum. Tapi ini yang menarik. Dan telah berkata sebagian dari mereka. Jadi ada definisi ketiga, definisi ketiga terkait dengan takwa. Man arada an tasihha lahu taqwa falyutrikiz dzunuba falyatrukiz dzunuba kullaha. Coba. Man arada, barang siapa yang ingin an tasihha lahu taqwa, sah baginya takwa, maka hendaklah dia meninggalkan dosa. Falyatrukiz dzunuba kullaha. Semuanya. Iya, tidak total. ada. Ini dosa besar atau dosa kecil? Lebih ekstrim lagi kalau kita masuk ke termasuk dosa apa? Definisi ini. Di sini atau tidak dosa besar ya? Yang namanya dosa saya pikir tidak ada klarifikasi. Pokoknya semuanya, karena orang memang menyalami. Kullaha. Masya Allah. Susah ini ya. Jadi barang siapa yang ingin ya baik atau sah ya. Sah ketakwaan, antasiha. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada takwa yang tidak sah. Kalau secara zahir seperti itu. Karena begini, ini kan masih panjang penjelasannya di bait-bait berikutnya itu juga akan dijelaskan bahwa ada orang yang diibaratkan seperti orang yang mengejek Tuhannya. Bagaimana mengejek? Ketika dia sudah melakukan kesalahan, terus taubat, terus kembali lagi melakukan, taubat lagi, kembali lagi melakukan, taubat lagi, itu dianggap diibaratkan. Jangan-jangan itu yang menjadikan saya pernah baca satu referensi, ada ulama yang tidak mau membaca istighfar. Karena dia hanya berkata Allahumma ufirli. Karena kalau istighfar itu kan bentuk permohonan ampun. Nah, sementara kalau taubatnya itu taubat cabe-cabe. Udah taubat astagfirullah. Tapi di sisi lain kan ada juga dijelaskan bahwa ketika kita melakukan kesalahan maka kembali lagi. Yang penting sudah mengikuti alur atau prosedur taubat itu. Kan taubat tidak hanya sekedar istighfar. Itu taubat. Ibu pakai istighfar atau pakai Allahumma ghfirli? Iya, saya pakai istighfar, astagfirullahaladzim. Pakai Allahumma ghfirli juga. Karena dua-duanya sih. Tapi kalau untuk di dalam doa biasanya Allahumma ghfirli. Tapi kalau untuk zikir keseharian itu istighfar. Kita lanjut ya. Wa qala ba'duhum. Sorry. Mana Mi? Iya, wa qala an-Nasrabadi. An-Nasranazi ya.
Di sini huruf ba ini. Cetakannya beda ini ya. Iya, Nasronazi di sini. Oh iya, nanti Oke kita deh. cari. Tapi Telah ini yang jelas berkata nama orang ya. Jadi ya, Nama orang. Nasronazi ini berkata, Malazimat taqwa barang siapa yang melazimkan takwa, istaqa ila mufaraqatid dunya. Ishtaqa, dia merindukan kepada berpisah ya, merindukan berpisah dengan dunia. Jadi orang Merindukan kepada berpisah. istaqa itu kan menunjukkan kerinduan, dia sesuatu yang sifatnya abstrak begitu. Iya. Karena kan begini. Ada kerinduan begitu. Bukan berarti itu bagaimana? Kan di sini lafadznya man lazima, yang melazimkan takwa. Berarti orang ini senantiasa, kalau kita kembali ke definisi takwa kan melaksanakan segala perintah, kemudian menjauhi segala larangan. Orang yang seperti itu, yang hidupnya dihabiskan hanya dengan pokoknya senantiasa mengerjakan perintah, larangan dia tinggalkan, maka orang-orang seperti ini ya, itu dia akan merindukan berpisah dengan dunia. Di Allah, iya, dia sudah mendapatkan kenikmatan dari perintah itu, dari menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Di Allah subhanahu wa ta'ala yaqul waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Nah, di sini dia pembuktiannya ya, karena ada li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu berkata, berfirman, kehidupan akhirat, waladdarul akhirah ya, khairul lilladzina lebih baik yattaquna, bagi orang-orang yang bertakwa. Apalah. Jadi ini sebuah gambaran kalau ada seorang hamba yang takut mati, ya, takut mati itu berarti secara tidak langsung itu sebuah pengakuan bahwa dia mengakui dirinya belum bertakwa. Takut mati. Iya, kalau misalkan ada orang takut terhadap, ya takut. Anda takut mati enggak? Takutlah. Ya, Kenapa kalau takut itu, mati? karena saya memang secara jujur masih mengakui diri saya tidak siap untuk mati. Bukan sebagai orang yang Bukankah? bertakwa. Masih banyak perintah yang Oh, saya kalau begitu, langgar. modelnya berarti takut terhadap mati tidak usah dibuang, dipupu. Karena dengan cara takut terhadap mati dalam konteks itu menjadikan orang kemudian termotivasi, saya belum siap ini. Nah, di sini dia bedanya dengan orang yang dari pengakuan takwa itu sendiri. Nah, orang kalau memang betul-betul dia melazimkan, senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Udah lepas dunia ini. Memang dia merindukan untuk kehidupan akhirat. Dia mau melepas dengan dunia karena dia menganggap memang kehidupan yang lebih baik adalah di akhirat. Di dunia ini tapi tidak boleh bercita-cita mati. Iya, tetap. Jadi Oke, luar biasa ini penjelasan. Teman-teman sekalian ya, ini menarik. Itu satu pemahaman tentang takwa. Selanjutnya mana tadi ini? Waqala Abu Abdillah. Nah, ya. dan telah Ini berkata satu konsep Abu lagi Abdillah. At-taqwa majanibatun ma yub'iduka 'anillahi ta'ala. Kalau menurutnya Abu Abdillah, takwa Ini itu ulama-ulama adalah tasawuf semua ini ya. Ya, menghindari ini ya, Majanibatun. ya, menghindari apa-apa yang menjauhkan engkau dari Allah. Apa saja? Ta'ala. Itu takwa ya. Ya. Oke. Jadi apa saja yang menjauhkan kita dari Allah? Kalau Ini- kita ini- ingin ini- masuk ini- dalam ini- golongan orang bertakwa, Ini segera mendekatkan saya kepada Allah karena saya baca kitab, saya minum. Berarti ini takwa ya. Kira-kira begitu. itu minumnya untuk apa? Karena apa? Supaya saya kuat membaca. Supaya semangatnya di dalam Membaca. ya, itu Berarti masuk bagian. bukan ya. Jadi iya, kesimpulannya seperti itu. Apa saja yang menjauhkan kita dari kepada Allah, itu harus ditinggalkan kalau kita mau masuk dalam, mau dikategorikan sebagai orang bertakwa. Masya Allah. Apa saja ya. Ya. Wa qala ba'duhum. Nah, ini ada definisi lain lagi nih. Ya. At-taqwa amalun bi ta'atillahi ala nurim minallahi makhafata iqabillah. Dan telah berkata sebagian dari mereka,
Iya. Takwa itu adalah sebuah amalan. Amalan taat, ya. Amalan terhadap ketaatan kepada Allah. Ala nuri minallah. Atas cahaya dari Allah. Jadi ketaatan yang kita lakukan kepada Allah itu sebenarnya juga bersumber dari cahaya Allah. Seperti itu. Jadi kalau orang melakukan ketaatan, itu artinya cahaya Allah ada pada orang itu. Seperti itu. Makhafata iqabillahi. Makhafata iqabillah. Kemudian ketaatan itu dilakukan karena takut ada rasa takut terhadap siksaan Allah. Tapi ini kan jenis salah takwa satu pedagang pendapat, ini. Jenis takwa paling pedagang. Ya, karena memang ada orientasi di balik ketakwaannya mau itu. dapat surga. Mau itu. Takut terhadap neraka. Kan nanti juga akan ada pembahasannya. Derajat takwanya itu seperti apa. Itu. Tapi ini yang paling standar ya, takut kepada neraka, kira-kira begitu. Wa qala Sahlun ibni Abdillah. Dan telah berkata Sahlun, ya, Sahal bin Abdillah, la ma'ina illallah. Tidak ada penolong kecuali Allah. Wala dalila illa Rasulullah. Dan tidak ada dalil, tidak ada petunjuk kecuali Rasulullah. Wala zada illa bittaqwa. Ya, dan tidak ada bekal kecuali takwa. Wala amala illa sabra alaih. Tidak ada amal kecuali sabar atasnya. Atas apa? Alaihi alal amal. Alal amal. Ya, bersabar atas alal amal. Amalan. Lianna Allah, karena sesungguhnya Allah yabtali abduhu bil maradi. Yabtali abdahu, ya, menguji hambanya bil marad, sakit wal afiyah, dan sehat. Jadi sehat juga itu ujian. Jadi bukan hanya sakit. Iya, biasanya kita nanti orang sakit baru disuruh sabar. Nah, sebenarnya orang sehat juga harus disuruh bersabar. Sabarnya kenapa? Yang menggunakan kesehatannya itu pada tempatnya. Bil maradi wal afiyati wal faqri wal ghina. Kemudian sabar menguji selain kepada sakit, kemudian sehat, kaya, miskin dan kaya juga ujian. Wa ghairiha. Dan selain darinya. Fa in sabara 'alal masyaqqil mu'limi, maka apabila dia bersabar atas sesuatu yang melelahkan dan menyakitkan, asabahu. Allah akan memberinya pahala. Wa in syakara, dan apabila dia 'alan bersyukur ni'ami atas nikmat, asabahu. Jadi diberikan juga, Allah juga akan memberikannya pahala. Jadi sebenarnya sakit, sehat, kaya, miskin sama. Intinya bersabar. Semua itu adalah cobaan. Jadi bukan hanya cobaan itu bukan hanya kemiskinan, kesenangan juga sakit, itu adalah, tapi kesenangan juga adalah cobaan. Di mana disitulah seseorang akan dilihat sejauh mana dia bisa menjadi orang yang bertakwa. Walhasilu. Ya, adapun kesimpulannya. Kesimpulan dari semua penjelasan di atas tadi ya. Kesimpulan dari paparan di atas. La yunalu khairun ajilan wala ajilan illa bittaqwa. Tidak didapatkan kebaikan segera, ya, seketika. Wala ajilan. Tiadalah kebaikan yang didapat secara spontan. Spontan seketika. Wala ajilan. Dan akan datang. Ataupun yang ditunda untuk sementara waktu. Kira-kira begitu ya. Disimpulkan itu ajilan di dunia, kemudian ajilan itu di akhirat. Illa bittaqwa. Kecuali dengan takwa. Kebaikan apa saja ini? Ya, jadi ini adalah sebuah informasi yang sangat yang sangat sederhana, ya, bahwa ketakwaan, kebaikan apapun modelnya, ketika seseorang ingin mendapatkan kebaikan itu, maka kuncinya hanya satu, bertakwa. Karena kebaikan itu tidak mungkin didapat. Jadi bertakwa. Wala yudfa'u syarrun ajilan wala ajilan zahiran wala batinan illa bittaqwa.
jadi perlawanannya, dan tidak akan ditolak keburukan seketika dan akan datang di dunia atau di akhirat. Zahiran wa batinan, secara zahir dan tidak pula secara batin, kecuali dengan takwa. Jadi kalau formulasi seperti ini kita pegang, maka ketika di dalam kehidupan dunia ini kita mendapatkan cobaan, jalan buntu, ada pekerjaan yang ruwet, tidak bisa tuntas dengan sebuah usaha dan yang sudah maksimal, tapi masih saja ada kendala, maka jangan-jangan takwa kita yang belum sempurna. Oh iya. Jadi takwa itu adalah jalan keluar, karena jelas bahwa kebaikan itu hanya bisa didapatkan dengan cara taqwal ilahi madaru kulli sa'adah wa tiba'u wa huwa ra'su syarri habaila. Kembali ke sana semua ya. Iya, ada pekerjaan di kantor yang rumit, susah, kita sudah berupaya tapi ada saja kendala. Takwa masalahnya. Kembali dulu. Perbaiki takwanya. Ada tidak perintah yang saya tidak kerjakan? Urusan rumah tangga, urusan kantor, urusan semua urusan. Ya. Wahia wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Wahia, dan dia, takwa siapa itu yang dimaksud dia takwa itu? Takwa ini adalah wasiatnya Allah kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akhir. Liqaulihi ta'ala, begitu pentingnya takwa. Bahkan di dalam khutbah Jumat, oh ya benar, tiap takwa itu menjadi rukun, sebuah rukun. Ya, menjadi sebuah rukun yang harus diulang-ulang di setiap minggunya. Itu artinya takwa ini adalah esensi dalam makanya kalau manusia. Saya khutbah itu Bunda, kalau khutbah pertama saya biasanya pakai ittaqullah haqqa tuqatih. Tapi di khutbah kedua saya pakai ittaqullah mastata'tum. Apa alasannya Anda menggunakan kalimat? Karena ya kalau tidak bisa secara keseluruhan, paling tidak ya apa yang kita bisa, kira-kira begitu. Wasiat ini sebuah pertanda bahwa memang kita sebagai seorang hamba ada saja yang lalai, sehingga wasiat itu harus selalu diulang-ulang. Liqaulihi ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Nah, ini dia ayatnya ya. Yang menunjukkan bahwa wasiat ini, bukan takwa hanya ini untuk kita, Allah sudah wasiatkan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad dan umatnya. Min qablikum, utul kitaba min qablikum. Jadi Wa kam An-Nisa 131 tadi itu. Wa kam rattaballahu ala taqwa min khairatin azimatin. Wa kam rattaballah, dan berapa banyak telah Allah tertibkan atau telah Allah paparkan terkait dengan takwa. Min khairatin azimatin. Dari beberapa kebaikan yang besar. Wa fawaida jasimatin. Dan faidah-faidah yang banyak. Famin dzalika, maka bahagian dari itu ma'iyatuhu subhanahu wa ta'ala lil muttaqin. Jadi begitu banyak yang Allah sudah paparkan terkait dengan faidah-faidah takwa ini. Di antaranya ya, Allah ya bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa tidak ada urusan yang rumit. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Iya. Ketika ada perkara di dunia yang terasa sedikit tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sedikit ada hambatan, maka segera kembali kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, annallaha ma'al muttaqin. Mana landasannya bahwa Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa? Dalam Al-Qur'an jelas. Bukan hanya innallaha ma'as sabirin, tapi innallaha ma'al muttaqin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 194. Wa min dzalika, dan al-ilmu ladunni. Ini yang menarik ini. Faidah yang kedua yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa al-ilmu ladunni adalah
Ilmu laduni. Apa itu laduni itu? Ilmu laduni itu adalah ilmu yang diperoleh tanpa melalui saha belajar. Ada ya ilmu begitu? Ada, itulah yang disebut sebagai Dia langsung nancap di otak begitu? ya. Tapi itu dikenal dalam ihwal tasawuf ya. Bahkan dikenal banyak di kalangan pesantren. Ilmu laduni dikejar ini sama anak santri. Jadi kalau begini, ini sebuah motivasi kepada anak santri atau siapapun yang belajar ketika dia merasa bahwa buntu, sudah berkali-kali belajar tapi tidak bisa masuk. Ada salah satu jalan tanpa melalui usaha, dekatkan diri kepada Allah. Ya, ini yang menarik. Segera kembali kepada Allah, insya Allah Allah yang akan membuka. Wa min dzalika al-ilmu ladunni. Biqaulihi ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini dia landasannya. Ini ayatnya ya. Iya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah 272. Wa min dzalika an-najatu minan nar. Kemudian faedah yang ketiga yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa itu adalah an-najatu minan nar. Liqaulihi ta'ala summa nunajjil ladzina taqaw. Jadi inilah puncak ya, Maryam 72. Ketika ini diingat, siapa sih yang mau masuk neraka? Itu saja motivasinya, segera bertakwa agar kita selamat dari siksaan api neraka. Wa min dzalika al-makhraju minasyada'idi warizqi min haitsu la yahtasib. Nah, kemudian faidah takwa yang selanjutnya yang keempat adalah al-makhraju minasyada'idi. Jalan keluar syada'id dari kesulitan. Kesulitan sekeras apapun. Nah, jadi ketika ada orang sudah buntu berbagai macam cara tapi masih saja mendapatkan kesulitan, maka segera kembali kepada Allah, segera bertakwa. Karena itu janji Allah, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam urusan kantor, ya apalah. Warizqu min haitsu la yahtasib. Dan rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Ini sebuah bantahan kepada orang yang selalu mengatakan kerja. Kalau tidak kerja tidak dapat rezeki. Tidak semua orang dapat gaji, tapi semua orang ada rezekinya. Ada juga orang mengatakan bagaimana caranya bisa dapat rezeki, kan tidak kerja. Syariatnya mana ya? Syariatnya tetap dilaksanakan, itu memang ada juga jalurnya, imbalan untuk orang-orang sudah ditakar imbalan sesuai dengan kadar usahanya dia. Tapi ini bagi orang yang bertakwa memang dari sisi yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau orang rajin duha gara-gara dapat rezeki min haitsu la yahtasib, takwa juga ya? Ya, termasuk bagian dari takwa karena dia melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Allah. Kalau niatnya duha hanya untuk rezeki, kalau saya sih diganti saja niatnya itu. Usolli sunnatar rizki. Itu pemahaman yang paling dasar lah. Kalau orang orientasinya sholat duha karena ingin mendapatkan rezeki. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang sholat duha itu pendatang rezeki ya, pembuka pintu rezeki. Bukan hanya duha saja, semua hal yang ada kaitannya dengan takwa. Kalau ini yang tadi dimaksud ya. Wal yusru dan kemudahan. Anda mau naik golongan tidak bisa naik golongan, bertakwa kepada Allah. Allah akan memberi kemudahan. Golongan apa? Pangkat dan jabatan. Itu jabatan dan pangkat urusan pimpinan itu. Kita hanya kerja saja. Kembali kepada Allah, bertakwa. Wal yusru wa 'azmul ajri. Besarnya pahala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha, ini dia ayat, yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian memberinya rezeki dari sisi mana yang dia. At-Talaq 3-6. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Selanjutnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan kemudahan baginya
dari segala urusannya yusra, kemudahan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus segala dosanya. segala Wa yu'zim lahu ajra. At-Talaq ayat kelima. Wa min dzalika al-wa'du bil jannati. Inilah puncak dari ketakwaan itu, bahwa orang yang senantiasa bertakwa itu akan diberi dijanji. Apa janjinya Allah? Al-jannah. Inna lil muttaqina jannati wa nahar. Fi jannati wa naharin. Inna lil muttaqina fi jannati wa naharin. Jelas ayatnya. Wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Dan yang paling penting juga, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau orang mau mendapatkan kemuliaan, tidak perlu cari-cari yang lain, kembali kepada Allah. Liqaulihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Itu jelas ayatnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini. Kita akan insyaallah panjang umur, kita akan habiskan ini 188 nazam. Insyaallah panjang umur kita akan habiskan, kita akan tuntaskan per nazam berdasarkan pada kitab Kifayatul Atqiya ini. Mudah. 1 minggu berapa kali nih? maksudnya. Ya paling tidak ada target lah. Supaya dalam 1 minggu berapa kali? Paling tidak 2 kali ya. Boleh 1 kali, 2 kali 1 minggu, berarti dalam 1 bulan kali 4 berarti 8 kali. 180 nazam. Ya tidak sampai setahun insyaallah kita akan habiskan. Makasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.